Terpujilah nama Tuhan Yesus yang telah mengumpulkan saya dan saudara ada dalam perhimpunan ibadah pada pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya semua? Sehat ya? Boleh tengok kanan kirinya mungkin yang sudah lama tidak berjumpa. Mungkin ada wajah yang baru. Udah lama sih, wajah lama sih, cuma nggak jarang muncul aja gitu ya kan. Bagaimana kabarnya? Berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Boleh kita baca bersama ya, 1, 2, dan 3. Bertumbuh semakin dalam. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu firman Tuhan tentang bertumbuh semakin dalam. Satu ayat firman Tuhan di dalam kita akan merenungkan di dalam kitab Efesus pasal 1 dari ayat 15 sampai dengan di ayat yang ke-23. Tapi karena ini cukup panjang, jadi saya izinkan saya untuk mempersingkat, membagi beberapa hal yang penting. Bertumbuh semakin dalam. Saya mengajak kita melihat satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 1 di ayat yang ke-15. Kita temukan ayatnya, baru saya akan membacanya. Ya. Bagi yang tidak sempat membawa Alkitab, silakan boleh lihat di TV. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan berkata begini. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk memulai suatu pembacaan firman Tuhan, memperhatikan dari ayat yang ke-15 di dalam Efesus pasal 1. Yang dimana ayat ini merupakan pesan yang ditulis oleh seorang Paulus, yang dimana Paulus lama tidak berkunjung kepada jemaat di Efesus. Ada suatu peristiwa di dalam kisah para rasul, yang dimana ia menuntut, memaksa Paulus pergi tinggalkan jemaat di Efesus. Karena pada saat itu terjadi pergejolakan internal. Ada orang-orang yang tidak senang dengan pergerakan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, sehingga mau tidak mau Paulus tidak pernah berkunjung lagi. Sehingga Paulus berkata bahwa setelah aku mendengar, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengungkapkan bahwa setelah aku mendengar, berarti ada yang disampaikan. Apa yang disampaikan? Yaitu berita. Disampaikan oleh siapa? Berarti ada yang menyampaikan juga, ya kan? Maka saya mau katakan begini, Paulus lama tidak berkunjung kepada jemaat di Efesus, namun dia mendengar tentang iman mereka yang sudah bertumbuh. Meskipun tanpa kehadiran Paulus, jemaat di Efesus tetap mau menunjukkan kedewasaan dalam pertumbuhan iman yang bertumbuh. Bagi setiap kita jemaat Tuhan yang hadir hari ini, bukan berarti saya katakan bahwa tidak ada yang Bapak Pendeta tidak mempengaruhi setiap diri kita untuk kemana saya bergerak, dia akan ikut bergerak, ya kan? Tidak akan mempengaruhi iman kita untuk tetap bertumbuh. Amin. Bukan berarti saya katakan bahwa kita nggak butuh Bapak Pendeta, kita nggak butuh pendeta gitu, enggak. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak adanya orang tidak mempengaruhi iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Paulus pun menyadari akan hal ini. Meskipun dia tidak hadir di tengah-tengah jemaat yang dia layani, yaitu jemaat di Efesus, namun iman mereka tetap dapat bertumbuh. Saya berdoa dan berharap agar setiap diri kita umat Tuhan yang hadir hari ini tanpa terkecuali, udah susah gerak. Nggak apa-apa, aman, tenang. Tenang. Nggak apa-apa, nggak mengganggu. Saya berdoa dan berharap agar setiap diri kita bahwa iman kita yang ada dalam kehidupan kita masing-masing harus senantiasa bertumbuh. Namun, di ayat ke-16 saya mengajak kita memperhatikan begini. Paulus menyadari bahwa dia bersyukur. Dikatakan begini, ayat yang ke-16 di dalam Efesus pasal 1. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Paulus menyadari, wow, senang banget aku mendengar tentang iman jemaat di Efesus yang bertumbuh. Paulus bersyukur. Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa ketika Bapak Pendeta mendengar tentang iman yang semakin bertumbuh di antara jemaatnya, pasti beliau bersyukur. Dan tentunya, sebagaimana Paulus berkata begini, ada satu hal yang saya garis bawahi berkata begini. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Meskipun sudah bertumbuh,
Namun Paulus berdoa agar jemaat di Efesus harus bertumbuh lebih dalam. Bagi setiap diri kita umat Tuhan yang hadir hari ini, saya percaya bagaimana pengiringan kita mengikut Tuhan dari sepanjang umur hidup kita, dari awal kita kenal Tuhan, dari awal kita akhirnya memutuskan bertobat, saya menyadari sampai hari ini iman kita senantiasa bertumbuh. Pertumbuhan rohani kita senantiasa bertumbuh. Tetapi sadarilah, sebagaimana Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus, Paulus berharap jemaat di Efesus bertumbuh semakin lebih dalam. Hal itu juga berlaku bagi kita semuanya. Kita memang sudah bertumbuh, tetapi alangkah lebih jauh, lebih baik ya kalau bisa bertumbuh semakin lebih dalam. Haleluya. Boleh katakan bersama dengan saya harus bertumbuh semakin dalam. Haleluya. Ya kan gitulah biasa ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lebih dalam lagi kita mulai masuk ke dalam hal yang harus kita pelajari bersama, hal yang lebih mengkhusus begini. Dalam hal apa saya dan saudara harus bertumbuh lebih dalam? Kita menyadari bahwa saya harus bertumbuh lebih dalam. Tapi pertanyaannya apa? Dalam hal apa yang saya dan saudara harus bertumbuh semakin dalam? Hal yang pertama kita akan lebih menyelidiki di dalam kitab Efesus pasal 1 ini. Di dalam ayat yang ke-18 berkata begini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Hal yang pertama, setiap diri kita harus bertumbuh dalam pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Saya mau katakan bahwa Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara dipanggil menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Itu bukan karena kebetulan, itu bukan karena paksaan, itu bukan karena memang sudah garis keturunan. Tetapi sadarilah, saya dan saudara dipanggil menjadi seorang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan, ada sebuah pengharapan di balik panggilan itu. Di dalam kitab Ibrani, pasal 9 di ayat ke-15 berkata begini. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Ada satu hal yang saya garis bawahi berkata begini. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Bagi setiap diri kita umat Tuhan yang hadir, saya dan saudara memang telah terpanggil. Tetapi sebagaimana yang saya katakan bahwa panggilan kita bukanlah panggilan yang sia-sia. Tetapi kita dijanjikan ada sebuah pengharapan yang kekal. Kita akan menerima sesuatu hal yang bersifat bukan hanya sementara, tetapi bersifat jauh lebih pada itu, adalah bersifat yang kekal. Saya mau katakan bahwa panggilan Allah dalam kehidupan saya dan saudara melahirkan sebuah harapan akan hal yang kekal. Sehingga saya mau katakan bahwa pengharapan itu menjadi sesuatu hal yang penting. Di dalam kita mengiring Tuhan, memang kita beriman. Memang kita harus memiliki sebuah nama kasih. Tetapi lebih daripada itu, pengharapan juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Sehingga kita harus menjaga pengharapan itu. Ada satu ayat firman Tuhan berkata di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 di bagian akhir dikatakan begini. Tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Paulus berdoa, Paulus menyadari kepada jemaat di Efesus bahwa aku mendengar tentang imanmu dan aku mendengar tentang kasihmu. Tetapi Paulus juga mengingatkan, bukan hanya soal iman, bukan hanya soal kasih, tetapi soal bagaimana aku juga mau berharap kepada pribadi yang hidup. Berharap kepada bahwa pengiringanmu kepada Tuhan, imanmu kepada Tuhan, itu akan menghasilkan sesuatu hal yang bersifat kekal. Bagi setiap diri kita hal yang sama juga berlaku kok. Iman kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, sadarilah itu akan menghasilkan sebuah pengharapan akan hal yang kekal. Sehingga saya dan saudara harus mau menjaga pengharapan itu, karena pengharapan itu hal yang sangat penting. Di dalam 2 Korintus pasal 4 di ayat yang ke-16 dan sampai dengan di ayat yang ke-18, ini adalah ungkapan dari seorang Paulus
yang dimana Paulus berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia secara lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyadari secara fisik, secara jasmani, namanya usia akan semakin bertambah, tenaga akan semakin berkurang. Saya pribadi juga nggak akan menyadari bahwa ternyata saya pribadi semakin hari semakin tua gitu ya kan. Padahal dulu kayak baru masuk SD gitu ya kan. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di tren-tren TikTok itu, tahun 2019, tahun 2025 punya anak, kayaknya ada hal yang aneh gitu ya kan. Ada hal yang aneh gitu. Karena sepertinya kami merasa generasi-generasi kami ini masih sekolah gitu ya kan. Tapi ternyata sudah diperhadapkan dengan suatu fakta realita bahwa kami harus menjadi orang dewasa, dan itu tidak mudah, sangat tidak enak. Bahkan saya berpikir lebih baik saya masih kembali ke sekolah aja deh, kangen masa-masa sekolah gitu ya kan, nggak diperhadapkan dengan realita harus cari uang, susah banget gitu ya kan, lebih nyaman gitu ya kan. Padahal dulu waktu mau sekolah kayaknya enak gitu jadi orang dewasa, tapi ternyata nggak enak juga, bahkan sangat tidak enak gitu ya kan. Tapi itu nggak bisa dihindarkan. Paulus pun juga menyadari bahwa manusia lahiriah kami memang semakin hari akan semakin merosot. Tetapi satu hal yang dia sadari, meskipun itu boleh merosot, tetapi manusia batiniah kami harus diperbaharui hari demi hari. Kehidupan kita harus semakin bertumbuh. Jasmani mungkin boleh berkurang, berjalannya waktu, tenaga akan semakin berkurang, tetapi sadarilah, kehidupan rohani kita harus semakin bertumbuh lebih dalam, diperbaharui dari sehari ke sehari. Pengharapan adalah hal yang penting. Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, harapan mendorong saya dan saudara untuk mau terus berjuang. Amin. Seandainya saya dan saudara nggak punya harapan, percayalah, solusi terbaik kita akan gantung diri, kita akan bunuh diri. Tetapi kenapa pertanyaannya sampai hari ini saya dan saudara boleh berjumpa, kita boleh saling bertatap muka, kita boleh bersama memuji menyembah Tuhan, karena kita menyadari sepanjang kita menjalani hidup kita, harapan itu mendorong kita untuk terus berjuang dan memotivasi hidup kita. Sebagaimana Paulus berkata bahwa memang semakin hari semakin merosot, tetapi oleh karena adanya harapan, kami tidak mau dikalahkan oleh hal itu. Kami terus berjuang, bertahan. Hal yang kedua ialah dengan harapan saya dan saudara menyadari bahwa apa yang boleh dialami di dunia ini itu bersifat sementara, tapi ada sebuah sukacita yang bersifat kekal. Apa yang boleh saya dan saudara alami itu sementara, tetapi ada sukacita kekal yang menanti kita semuanya. Hal yang ketiga, harapan membuat kita tidak meremehkan kehidupan, tetapi menjalani kehidupan dengan sebuah tujuan. Harapan tidak akan membuat kita meremehkan. Gampang lah, mata kau gampang. Enggak. Menjalani dengan sebuah tujuan. Dan hal yang keempat ialah kita bisa melihat kehidupan dunia ini dengan lebih jernih. Kecil dalam waktu, tetapi besar dalam dampaknya pada kekekalan. Kehidupan harapan itu adalah hal yang sangat penting. Paulus menyadari, dia nggak mungkin bisa berkata kepada jemaat di Korintus bahwa kami tidak tawar hati, tidak mudah. Kami sebagai para hamba Tuhan seringkali berpikir bahwa lebih baik kami tinggalkan pelayanan ini. Lebih baik kami tinggalkan. Mengapa? Realita kehidupan yang harus dijalani seperti ini gak mudah. Tetapi sebagaimana Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Bapak Ibu Saudara, hal yang gak mudah, memang gak mudah. Kalau kita bisa berkata, saya gak tawar hati, bukti nyatanya kita melihat realita hidup kita. Ada yang gak tawar hati, pasti tawar hati. Tetapi sebagaimana Paulus kenapa bisa berkata saya tidak tawar hati, kami tidak tawar hati?
Karena dia menyadari harapan yang ada dalam hidupnya, dia tetap jaga itu, karena itu hal yang penting. Saya berdoa dan berharap agar setiap diri kita, saya percaya kita akan mulai mengikis perkataan-perkataan yang sia-sia, dan kita akan senantiasa berkata, aku tidak tawar hati, karena ada harapan dalam hidupku. Pertanyaannya begini, harapan bukan sekedar pengetahuan tentang adanya janji Allah, tetapi adalah sesuatu hal yang harus saya dan saudara alami. Harapan bukan hanya sekedar angan-angan biasa, tetapi benar-benar harus saya dan saudara alami. Di dalam 1 Korintus pasal 2 di ayat 14 berkata begini, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Harapan itu adalah sesuatu hal yang harus kita alami Bapak Ibu Saudara, dengan mengarahkan pandangan kita kepada hal yang tepat. Kita tidak menjadi sibuk dengan hal-hal duniawi dan hanya melihat kemuliaan kekal yang akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 2 tadi berkata bahwa banyak orang-orang yang masih bersifat duniawi tidak akan mengerti maksud dan tujuan kenapa harapan itu penting. Tetapi bagi setiap diri kita yang dimana Roh Allah itu ada, sadarilah bahwa dengan bantuan yang daripada Roh Allah itu, saya dan saudara akan menyadari bahwa harapan itu benar-benar bisa kita alami dengan kita mengarahkan pandangan kepada hal yang tepat, kepada pribadi yang tepat, sehingga kita tidak lagi disibukkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi benar-benar saya dan saudara akan bisa melihat sebuah kemuliaan kekal yang akan kita terima. Oleh karena itu tetaplah bertumbuh sebagaimana doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Aku bersyukur engkau ada iman, aku bersyukur engkau ada kasih, dan aku juga mau engkau tetap menjaga pengharapanmu kepada Tuhan. Ingat, ketiga hal itu adalah hal yang penting. Dari tempat ini kita sama-sama belajar hal yang pertama, bahwa pengharapan adalah sesuatu hal yang penting, sehingga saya dan saudara harus mau bertumbuh lebih dalam pada pengharapan, tenggelam dalam pengharapan. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, di dalam kitab Efesus pasal 1 di ayat yang ke-18, Paulus melanjutkan ungkapannya begini, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Hal yang kedua, dalam hal apa saya dan saudara harus bertumbuh lebih dalam, yaitu di dalam hal menyadari betapa kaya kemuliaan bagian yang sudah ditentukan bagi orang-orang kudus. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Sehingga saya dan saudara harus menyadari betapa kayanya kemuliaan yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Bagian yang ditentukannya itu di dalam bahasa Inggris disebut inheritance. Inheritance Bapak Ibu Saudara, yang dimana inheritance ini berarti warisan. Bagian yang ditentukan itu menjadi warisan bagi saya dan saudara. Pertanyaannya, apa warisan terbesar yang saya dan saudara miliki? Saya pernah teringat Ibu Pendeta pernah ngomong kepada saya bahwa sebelum beliau tinggalkan dunia ini, beliau pernah berkata, Mama nggak bisa tinggalkan apa yang warisan, tetapi Mama menyadari ada suatu hal yang sudah Mama mau bagikan kepada kamu, yaitu iman kepercayaan kepada Tuhan. Ketika saya merenungkan ungkapan hal itu, saya menyadari bahwa memang bisa saja saya jawab, saya butuh warisan, ya kan? Memang tetap butuh lah, ya kan? Apalagi laki-laki nikahin perempuan, aduh repot pula lah itu urusannya itu, ya kan? Tetapi ketika saya merenungkan hal itu, seandainya saja kalau sampai hari ini saya tidak mempertahankan melihat teladan iman yang dimiliki, mampukah saya bertahan dalam panggilan yang sudah ditentukan? Bagi setiap diri kita umat Tuhan yang hadir hari ini, apa bagian warisan terbesar yang sudah ditentukan oleh saya bagi saya dan saudara? Alkitab berkata, Mazmur pasal 73 di ayat 25, boleh kita baca bersama ya, 1, 2, dan 3. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau?
selain Engkau. Tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan sederhana begini. Apa bagian sejati bagi kehidupan saya dan saudara? Satu jawaban sederhana. Hanya Allah. Allah adalah bagian yang sudah ditentukan. Seandainya saya dan saudara tidak memiliki Allah seperti yang selama ini saya dan saudara kenal, mampukah saya dan saudara tetap bertahan menjalani kehidupannya? Saya menyadari sampai hari ini, seandainya saya nggak kenal seperti Engkau Tuhan, apa yang akan terjadi dengan kehidupan saya? Alkitab berkata bahwa hanya Allah yang dapat menjadi bagian sejati bagi manusia, dan tidak ada yang lain yang dapat mengisi bahkan kebutuhan setiap diri kita yang paling kecil dan sederhana sekalipun. Apa bagian paling kecil dan sederhana? Kesehatan, kecil dan sederhana. Nafas hidup, kecil dan sederhana. Karena tidak terpandang, tetapi menjadi sesuatu hal yang juga berharga. Hanya Allah yang bisa memberikan itu. Sehingga saya mau katakan bahwa hal yang paling berharga yang kita miliki itu adalah Allah, Bapak Ibu Saudara. Itu warisan terbesar bagi setiap diri kita. Ketika kita memiliki Allah, kita juga menerima kepenuhan kekayaan kemuliaan kerajaannya. Tidak mungkin orang dapat masuk surga kalau tidak melalui suatu pribadi yang jelas. Yesus sendiri berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sehingga kalau kita percaya kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang benar, maka segala kekayaan kemuliaannya pun juga pasti kita punya. Di dalam Efesus pasal 1 di ayat ke-18 tadi berkata, betapa kaya kemuliaan yang sudah ditentukan bagi orang-orang kudus. Kekayaan kemuliaan ini bukan hanya sekedar janji masa yang akan datang, yang dimana Yesus datang kedua kalinya, memberikan upah, membangun kerajaan 1000 tahun damai dan lain sebagainya, enggak. Namun itu sudah dinyatakan bahkan sejak saat ini, ditandai dengan kedatangan Yesus ke dunia. Di dalam Lukas pasal 17 di ayat ke-21 berkata, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di mana, Bapak Ibu Saudara? Di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara saya dan saudara. Kerajaan Allah bukan hanya bersifat masa yang akan datang, tetapi ternyata kerajaan Allah sudah ada di antara saya dan saudara. Ini berarti itu berlaku sudah sejak masa kini. Kemuliaan Allah, kemuliaan kerajaan Allah pada masa kini akan dapat terpancar dalam kehidupan kita melalui pengalaman iman, pengalaman kasih, dan pengalaman pengharapan bersama dengan Tuhan. Di mana saya dan saudara akan dapat merasakan penyertaan, penghiburan, dan kasih setianya. Apa yang Yesus khotbahkan di khotbah di bukit, di dalam Matius pasal 5 di ayat ketiga berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Orang yang miskin di sini berarti saya nggak usah jadi kaya, salah juga lah, ya kan? Tapi dimaksudkan di sini ialah orang yang senantiasa mau bergantung kehidupannya, mempergantungkan hidupan, kurang tepat bahasanya, menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, gitu ya kan? Orang yang senantiasa berpadanan dengan Tuhan, Alkitab berkata, dia akan bisa merasakan indahnya kerajaan surga. Sebagaimana kemuliaan saat ini terjadi, maka itu menjadi sebuah gambaran akan kemuliaan kelak yang akan kita terima, bahkan jauh lebih besar. Sehingga Bapak Saudara, saya mau katakan bahwa pengalaman pengalaman bersama dengan Tuhan sampai hari ini itu sangat indah. Maka itu menjadi gambaran hal yang kelak yang nanti akan kita terima. Hari ini aja udah indah, maka masa yang akan datang pasti akan jauh lebih indah. Ibarat sebuah teleskop, Bapak Ibu Saudara. Teleskop dipergunakan untuk melihat bintang. Sampai hari ini saya belum pernah melihat bintang sih. Nah, ya kan, pakai teleskop aja belum pernah gitu ya kan. Tapi teleskop ini berfungsi untuk melihat bintang. Bintang itu ada di langit, ya kan. Bukan bintang itu ada di matamu, nggak juga lah itu. Bintang itu ada di langit gitu ya kan. Itu hanya omong kosong, hanya gombalan-gombalan biasa. Tapi yang pasti bintang itu ada di langit. Teleskop menolong kita untuk melihat bintang yang jauh, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran, oh begini tuh rupanya bentuk bintang. Begitu pula setiap diri kita.
pengalaman kita mau bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, itu akan menolong kita untuk bisa melihat indahnya kerajaan Allah yang jauh di sana. Kita akan dapat melihat gambaran akan hal itu. Namun sebagaimana seperti teleskop ini Bapak Ibu Saudara, teleskop ini memiliki kekurangan, yaitu cepat kotor, sehingga butuh yang namanya sebuah pembersihan. Di dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, pengalaman dalam iman, pengalaman dalam kasih, pengalaman dalam pengharapan, memang tidak serta-merta mulus. Ada kalanya di mana harus yang dibersihkan. Teleskop menjadi gambaran dari pengalaman hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan bersama dengan Allah, yang akan menolong saya dan saudara untuk melihat gambaran kekayaan kemuliaan masa yang akan datang. Namun jangan lupa, tetap butuh yang namanya sebuah pembersihan. Kalau kita berkata semakin kita dekat dengan Tuhan, agar semakin yang namanya dibersihkan. Bagikan yang namanya ranting yang menempel erat dengan batang pohon itu, dia akan senantiasa dibersihkan. Begitu pula gambaran dengan teleskop ini Bapak Ibu Saudara. Teleskop ini memang berguna, iman, kasih, dan pengharapan memang berguna untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Tapi jangan lupa, jangan pernah yang namanya ya terlena lah, harus dibersihkan juga, ya kan? Harus dibersihkan, karena kalau udah kotor, buram dan gak bisa lihat lagi, harus namanya dibersihkan. Jadi Bapak Saudara, sebagaimana doa Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus berdoa agar engkau semakin menyadari betapa indahnya pengalaman engkau bersama dengan Tuhanmu. Itu akan menjadi gambaran. Engkau akan menikmati besarnya kekayaan kemuliaan yang sudah ditentukan bagi orang-orang kudus. Itu bukan hanya bersifat masa yang akan datang, tetapi bersifat mulai sejak masa kini. Maka saya mau katakan juga bagi setiap diri kita, yuk pengalaman indah kita bersama dengan Tuhan hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, itu akan menjadi gambaran tentang betapa indahnya kekayaan kemuliaan yang akan kita terima di masa yang akan datang ketika Yesus datang kedua kalinya. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus pasal 1 di ayat yang ke-19 berkata begini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Hal yang ketiga, dalam hal apa Paulus berdoa kepada agar jemaat Efesus semakin bertumbuh lebih dalam, yaitu di dalam menyadari betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Haleluya. Bagi kita yang percaya, saya mau katakan hebat kuasanya itu. Di dalam Efesus pasal 1 di ayat 19 dan ayat yang ke-20 kelanjutannya berkata begini, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Betapa hebat kuasanya, kuasa yang bekerja di dalam Kristus. Itu akan bisa kita rasakan ketika kita percaya. Sebagaimana Yesus sendiri berkata bahwa di dalam Yohanes pasal 17 di ayat yang ke-22, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Sebagaimana Yesus menyadari besarnya kemuliaan kuasa yang ada dalam dirinya, akan bisa diterima, dirasakan bagi setiap umat-umat yang mau percaya kepadanya. Karena apa? Yesus sendiri berkata, sama seperti kita ada, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kebangkitan, kenaikan, kemuliaan Kristus. Saya berdoa dan berharap agar TV ini bisa lebih besar lagi ya kan, biar bisa lebih dibaca. Adalah bukti besarnya karya keagungan Tuhan dalam hidup setiap orang yang percaya. Seandainya saja Yesus tidak bangkit, maka sadarilah tidak ada jalan lainnya. Ya karena udah orang nggak bangkit kok, ya kan? Mau lewat jalan mana? Nggak ada. Tapi bersyukur dia bangkit, dia naik, dan dia dimuliakan. Itu menunjukkan bukti besar karya agung Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Kemuliaan Kristus sebagai manusia yang dimuliakan menunjukkan sebuah potensi ideal manusia sesuai kehendak Allah. Melalui Kristus, saya dan saudara melihat apa yang dilakukan kuasa ilahi dalam kehidupan kita. Melalui Yesus, hanya melalui Yesus,
Pengetahuan tentang kuasa Allah seharusnya mendorong kita hidup dalam sebuah pertobatan dan hidup dalam sebuah pengharapan. Seringkali hasil hidup kita kurang memuaskan atau kecil, bukan karena kurangnya kuasa yang bekerja dalam hidup kita, bukan, tetapi karena kita belum sepenuhnya menyadari kebesarannya. Di dalam Yesaya pasal 40 di ayat ke-26 berkata begini, karena besar kekuatannya dan hebat kuasanya, tidak ada satupun yang gagal. Kuasa ilahi yang sama memberi kekuatan kepada yang lelah dan semangat kepada tiada yang berdaya. Kalau kita berkata, siapa yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat sebuah kekuatan baru. Dia akan terbang bagikan Raja Wali. Haleluya. Saya percaya bagi setiap diri kita, ada satu hal yang menarik begini, yang tadi saya ungkapkan begini. Bukan soalnya, bukan karena kurangnya kuasa, tetapi oleh karena kita tidak menyadari, belum sepenuhnya menyadari akan besarnya kuasa itu. Bukan karena kurang kuasa, enggak, tetapi oleh karena kita belum menyadari, ternyata kuasa itu memang sangat besar gitu ya Pak. Di dalam Efesus pasal 1 di ayat 19 tadi, Paulus berkata begini. Kalau sebelumnya Paulus mempergunakan kata engkau, kamu, namun hal yang menarik begini. Bagi kita, kita yang percaya. Paulus memakai kata kita, Bapak Ibu Saudara. Kata kita itu berarti sebagai pembicara dia masuk bersama-sama. Paulus memakai kata kita, ia menyatukan dirinya dengan jemaat Efesus sebagai sesama penerima anugerah Allah, sebagai sesama yang juga menikmati besarnya kuasa itu kok. Semua karunia dan kekuatan yang dimilikinya datang dengan syarat yang sama, yaitu kepercayaan kepadanya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sepertinya kok kayak pendeta lebih berkuasa gitu. Enggak, sama aja gitu ya kan. Sama aja. Syaratnya sama kok. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan sederhana inilah yang memungkinkan siapapun, bahkan yang paling terlemah sekalipun, dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Jadi bagi setiap diri kita yang merasa saya paling lemah di tempat ini, yuk jangan pernah merasa seperti itu. Karena apa? Syaratnya sama. Bahkan yang terlemah sekalipun bisa dikuatkan oleh kuasa Tuhan, asalkan dibuktikan dengan sebuah ketekunan dan usaha. Paulus menyadari akan hal ini. Saya dan saudara, saya dan kau sama. Jadi nggak ada beda kita. Jadi jangan pernah berpikir sepertinya kuasa kami lebih hebat gitu. Enggak, sama. Ibarat digambarkan sebuah ilustrasi sederhana begini. Ada sebuah sungai dengan aliran air yang sangat-sangat jernih dan enak, yang tidak akan pernah habis. Lalu masing-masing dari kita punya sawah nih. Namun masing-masing dari kita ada yang datang ke sungai itu hanya membawa sendok kecil untuk mengambil air yang ada di sungai itu. Akibatnya apa? Air yang didapatkan hanya sedikit. Akibatnya apa setelah sedikit didapatkan? Akhirnya sawah yang kita miliki atau tanaman yang kita miliki itu tetap layu. Bahkan kita pun belum bisa menikmati kesegaran air itu. Karena apa? Karena kita hanya mengambil dengan sendok kecil. Padahal seharusnya kan saya dan saudara bisa membawa sebuah ember, bahkan sebuah tangki yang besar. Tetapi kita hanya mengambil sedikit karena kita tidak benar-benar percaya bahwa air yang ada di sungai itu bisa mencukupi semua kebutuhan kita. Terkadang berlaku juga sama. Kuasa Tuhan itu ibarat sungai yang jernih, yang tidak akan pernah berhenti mengairi. Namun yang menjadi perbedaan ialah bagaimana masing-masing orang memiliki daya tampung akan kuasa itu. Ada yang membawa sendok kecil, ada yang membawa baskom, ada yang membawa ember, ada yang membawa sebuah tangki. Jadi perbedaannya nampak bukan karena airnya, enggak, tapi karena daya tampungnya. Kuasa Allah yang tidak terukur itu memiliki dua ukuran. Batas yang tidak terbatas, itu kuasa yang dikerjakannya dalam Kristus, dan batas praktis, batas dalam kehidupan nyata setiap diri kita, yaitu ukuran iman kita.
ukuran iman saya dan saudara. Kita menerima kuasa dari Allah sebanyak yang saya dan saudara imani. Jika kita hanya merasakan sedikit, berarti ada hal yang salah nih, ada hal yang harus diperbaiki. Berarti imannya kurang, sederhana begitu ya. Daya tampung menikmati kuasa itu kurang. Sebagaimana Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Beberapa kali perumpamaan di dalam kitab Injil, Yesus berkata, yes, jadilah padamu menurut imanmu. Padahal ada suatu peristiwa, ada suatu perumpamaan. Yesus mau datang mengunjungi bawahan atau anak dari perwira Roma yang sakit. Perwira itu bilang, gak usah, cukup Tuhan, engkau ucapkan aja, gak apa-apa, aku percaya. Jadilah padamu menurut imanmu. Bahkan perempuan pendarahan yang sudah belasan tahun, bahkan dia berkata, hanya asal ku jamah saja ujung jubahnya. Boy, dahsyat sekali iman itu. Maka aku akan sembuh. Bapak Saudara, saya percaya bahwa kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara tidak terbatas. Tidak ada batasnya. Tapi seringkali apa yang membatasi kehidupan iman kita? Iman kita seringkali membatasi kuasa Allah yang bekerja. Oleh karena itu, mari semakin perbesar kapasitas iman kita. Jadilah kepadamu menurut iman. Teringat suatu perumpamaan juga, ibarat benih biji sesawi. Pada awalnya kecil, namun semakin hari semakin diperbesar kapasitasnya, sehingga dia bahkan bahkan akhirnya dari benih menjadi sebuah pohon yang besar. Sama halnya dengan setiap diri kita. Iman kita yuk hari ini sudah bertumbuh, kapasitasnya saya percaya sudah luar biasa. Ya kan? Kalau ibarat aqua galon gitu ya kan, yang hanya menampung 19 liter, maka saya percaya iman kita sudah lebih besar dari kali itu. Kalau bisa diperbesar, mari lebih diperbesar. Bukan kalau bisa, pasti bisa diperbesar. Haleluya. Maka kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, dalam hal apa saya dan saudara harus bertumbuh lebih dalam? Yang pertama, menyadari dalam pengharapan panggilannya. Panggilan saya dan saudara menjadi seorang percaya kepada Yesus, itu melahirkan sebuah pengharapan akan hal yang kekal. Yang kedua ialah kekayaan kemuliaan bagi orang-orang kudus. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Kekayaan kemuliaan ini sudah ditentukan, diwariskan, bukan hanya bersifat masa yang akan datang, tapi juga bersifat dari sejak masa kini. Dan hal yang ketiga ialah menyadari tentang betapa hebat kuasa bagi kita yang percaya. Haleluya. Oleh karena itu mari bertumbuh semakin dalam